lagi bersama kami, Hana dan Syakira, di podcast Kawan Pelajar. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bullying. Kita akan bahas lebih dalam tentang berbagai jenis bullying, dampaknya, dan bagaimana cara menghadapinya. Betul Hana, banyak dari kita mungkin sudah pernah mendengar kata bullying, tapi tidak semua orang tahu betul apa sih aja jenis-jenis bullying dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk kita mulai dengan bullying verbal. Bullying verbal itu apa sih Syakira? Bullying verbal itu tindakan menyakiti orang lain dengan kata-kata, misalnya mengejek, menghina, menyebarkan gosip, atau mengancam. Kata-kata yang kasar bisa meninggalkan luka yang dalam di hati seseorang. Terus ada juga bullying fisik. Kalau bullying fisik itu sudah jelas ya, yaitu tindakan menyakiti orang lain secara fisik, seperti memukul, menendang, atau mendorong. Bullying fisik bisa meninggalkan bekas luka yang terlihat, tapi juga luka batin yang lebih dalam. Selain itu juga ada cyberbullying. Cyberbullying itu sama seperti bullying biasa, tapi dilakukan di dunia maya, misalnya menyebarkan rumor, menghina, atau mengancam melalui media sosial, pesan singkat atau email. Cyberbullying itu bisa sangat berbahaya karena jejak digital sulit dihapus. Dan yang terakhir ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan dan membuat seseorang merasa tidak nyaman, takut, atau terintimidasi yang berhubungan dengan bagian tubuh yang bersifat pribadi. Pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara fisik maupun verbal. Dan ini adalah tindakan yang sangat serius. Benar sekali Hana, semua jenis bullying itu menyakitkan dan tidak bisa dibenarkan. Lalu, apa saja dampak dari bullying? Dampak bullying bisa sangat serius, baik untuk korban maupun pelaku. Korban bullying bisa mengalami stres, kecemasan, depresi, bahkan pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri. Mereka juga bisa kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dan memiliki prestasi akademik yang menurun. Pelaku bullying juga tidak selalu bahagia. Mereka mungkin merasa kesepian, marah, atau frustasi. Pelaku bullying seringkali memiliki masalah dalam mengendalikan emosi dan kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Lalu bagaimana cara mengatasi bullying? Yang pertama, jika kalian mengalami bullying, jangan ragu untuk menceritakan kepada orang dewasa yang kalian percaya, seperti orang tua dan guru. Selain itu, kita juga bisa mencari dukungan dari teman-teman yang bisa kita percaya. Bercerita kepada teman yang kita percayai bisa membuat kita merasa lebih baik dan tidak sendirian. Jika kalian melihat teman yang sedang mengalami bullying, jangan tinggal diam. Ajak teman kalian untuk bercerita dan beritahu bahwa ada kalian untuknya. Sekolah juga punya peran penting dalam mencegah dan mengatasi bullying. Sekolah bisa mengadakan program-program anti-bullying seperti pelatihan bagi siswa, guru, dan orang tua, serta membentuk kelompok dukungan sebaya. Dan yang terpenting, kita semua harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, di mana semua orang bisa merasa dihargai. Kita membahas topik yang seringkali disalahpahami, yaitu bullying nih Syakira. Banyak mitos yang beredar tentang bullying dan kita akan mengungkapkan fakta dan kebenarannya. Betul Hana, banyak orang yang masih salah paham tentang apa ini bullying dan siapa saja yang bisa menjadi korban ataupun pelaku bullying. Mitos pertama, hanya anak yang lemah yang menjadi korban bullying. Itu salah besar. Korban bullying bisa siapa saja, baik itu anak populer, atlet, atau bahkan anak yang terlihat kuat. Bullying tidak mengenal status sosial ataupun penampilan fisik. Mitos kedua, bullying itu hanya terjadi di sekolah. Bullying bisa terjadi di mana saja, baik di sekolah, lingkungan sekitar, maupun di dunia maya. Cyberbullying misalnya, adalah bentuk bullying yang semakin marak terjadi. Mitos ketiga, pelaku bullying itu jahat dan tidak bisa berubah. Tidak selalu seperti itu. Pelaku bullying seringkali memiliki masalah pribadi yang belum teratasi. Mereka mungkin merasa tidak aman, kesepian, atau ingin mendapatkan perhatian. Fakta, bullying bisa meninggalkan dampak jangka lama bagi korban seperti trauma, depresi, dan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Fakta lainnya, kita semua punya peran untuk
mencegah bullying, baik itu sebagai korban, pelaku, saksi, atau bahkan orang dewasa. Syakira, kadang kita juga sulit membedakan antara konflik biasa dengan bullying. Terus gimana nih cara kita mengenali tanda-tanda seseorang sedang mengalami bullying? Biasanya korban bullying akan menunjukkan beberapa tanda seperti merasa sedih, marah, sulit berkonsentrasi, atau menghindari sekolah. Mereka juga mungkin mengalami perubahan fisik seperti sering sakit kepala atau sakit perut. Kawan pelajar, kita semua punya peran penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying. Salah satunya adalah dengan melakukan kampanye anti-bullying. Betul Hana, kita bisa mulai dengan membuat poster-poster yang menarik dan menyebarkan pesan positif tentang persahabatan dan saling menghargai. Nah, kawan pelajar, bagaimana menurut kalian? Apakah ada mitos lain tentang bullying yang kalian pernah dengar? Yuk kita bahas bersama dengan mengirimkan pesan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, and share podcast kami, kawan pelajar. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode terbaru di channel kesayangan kita ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan salam kawan pelajar.